Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang energi kalor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar energi listrik. Nah, pada pemakaian alat-alat listrik, misalnya lampu pijar, energi listrik selain diubah menjadi energi cahaya, juga diubah menjadi energi kalor. Contoh alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi kalor adalah setrika listrik, solder, hair dryer, kompor listrik, alat pemanas air, dan masih banyak lagi. Nah, besarnya energi listrik yang diubah menjadi energi kalor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ya, kemarin kita sudah mengenal rumus W kalor, ya, energi listrik W sama dengan Fit, W sama dengan irit kemarin ya. Nah, karena 1 Joule, kalau energi listrik kemarin kan pakai satuan Joule, kalau energi kalor pakai satuan kalori. Karena 1 Joule sama dengan 0,24 kalori, maka ketika energi listrik diubah menjadi kalor, maka dikalikan 0,24. Berarti tinggal mengalikan 0,24. Rumusnya kalian kan sudah tahu ya kemarin. W sama dengan Fit, W sama dengan irit. Ada 4 kemarin. Nah, sebuah kompor listrik tertulis 220 volt. 2 ampere dipanaskan selama 20 menit. Berapa energi yang dihasilkan? Nah, ini maksudnya adalah energi kalornya. Maka kita selesaikan seperti biasa. Kita tulis V 220 volt, I sama dengan 2 ampere dan T sama dengan 20 menit. Berarti berapa ini? 20 dikali 60, 2 kali 6, 12. Ini ya, skon. Maka W kalornya ditanya adalah W kalor. Nah, pakai rumus apa ini? Yang tersedia adalah Fit, berarti pakai rumus Fit. W kalor, ingat harus dikalikan 0,24 karena ini yang ditanyakan adalah W kalor. 0,24 Fit. 0,24 dikali V-nya 220, I-nya 2, T-nya 1200. Tinggal mengalihkan saja ya. Insya Allah sudah bisa, matematikanya sudah lancar. Hasilnya adalah 126.720. Ingat satuannya kalau kalor adalah kalori. Nah, bisa ya? Soal yang berikutnya. Di sebuah setrika listrik hambatan 50 ohm dipasang pada tegangan 200 volt dan digunakan 15 menit. Berapa energi listrik dan energi kalor? Nah, ini yang ditanyakan energi listrik dan energi kalor. Siapa takut? Nah, kita tulis dulu semua apa yang ada di soal, informasi yang ada di soal, mulai dari yang pertama 50 ohm. Berarti apa? Hambatan 50 ohm. Tegangan V 200 volt ya, ini kebalik. Kemudian T 15 menit. Hati-hati. Menit dikali 60 hasilnya berapa? 900 sekon.
Ditanya W listrik. Yang kedua W kalor. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama W listrik. Nah, karena yang tersedia adalah R, V, dan T, kemarin kita sudah punya rumus, ya, irit dan apa kemarin? V kuadrat per R, ya, dikali T, bisa kamu pakai rumus itu, atau kalau susah kamu mau fit sama irit, berarti ini butuh I, ya, butuh I. Fit I-nya nggak ada. Nah, mau nyari I-nya dulu boleh, ya. Kita mau nyari I-nya dulu. Atau langsung ke rumus. Kalau pakai kuadrat sulit, Bu. Nah, boleh pakai rumus ini. I sama dengan V per R. Ingat ya, VIR. I sama dengan V per R. V sama dengan I dikali R. Berarti 200 dibagi 900. Ini dicoret-coret. Hasilnya adalah 200, per R, ya. R-nya berapa R-nya? Nah, maaf. R-nya adalah 50, ya. R-nya 50, berarti berapa hasilnya? 200 dibagi 50. 20 dibagi 5 berapa? 4 ampere. Nah, kalau sudah tersedia ini, maka kita bisa nyari W listrik. Sama dengan berarti ada VIT, boleh pakai VIT atau irit boleh. Nah, coba kita pakai rumus irit, ya. I R I T. Ini pakai rumus irit. I-nya berapa? 4. R-nya berapa? 50. I-nya lagi 4 lagi. T-nya adalah 900. Tinggal dikalikan saja. Hasilnya 720.000 joule. Karena energi listrik maka satuannya joule. Sekarang energi kalor. Gimana caranya? Berarti 0,24 dikali irit. Nah, iritnya kan sudah ketemu tadi. Ya, I-nya sudah ketemu. Irit. Nah, berarti 0,24, nggak usah ngitung lagi karena tadi sudah ketemu, yaitu 720.000, maka hasilnya adalah 172.800 kalori. Ingat, ya, satuannya adalah kalori. Baik, yang berikutnya adalah konversi energi listrik menjadi energi kalor. Nah, energi berguna justru ketika terjadi konversi energi. Ya, konversi energi yaitu berubahnya suatu bentuk energi menjadi energi bentuk lain. Contoh, konversi energi listrik menjadi energi kalor. Ya. Sebuah kompor listrik digunakan untuk memanaskan air. Energi listrik yang diberikan oleh elemen pemanas pada kompor tersebut
adalah sebagai berikut ya. W kalor sama dengan V dikali I dikali T. Nah, energi listrik itu diubah oleh elemen panas menjadi energi kalor Q untuk menaikkan suhu air sebesar delta T. Persamaan energi kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalau dibaca cepat, Q sama dengan mencetat. Masih ingat ya, ini adalah materi kelas 7. Nah, jika seluruh energi listrik diubah menjadi energi kalor, maka berlaku persamaan ya tadi W kalor V dikali I dikali T sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, bagaimana? Seperti ini ya. Elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Kompor ini digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius selama 7 menit. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan suhu akhirnya. Nah, seperti biasa, kita coba tulis dulu apa-apa yang diketahui di soal. Sebuah kompor listrik (110 volt) berarti V sama dengan 110 volt. Mempunyai hambatan R 20 ohm. Digunakan untuk memanaskan 1 kilo air. Berarti ini masanya ya. Masanya 1 kilogram air. Bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti sebelum dipanaskan ya, suhu awalnya. Suhu awalnya adalah T0 20 derajat Celcius selama 7 menit. Selama 7 menit berarti T-nya 7 menit sama dengan dikali 60 ya, 420 sekon. Kemudian kalor jenisnya C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan suhu akhir. Yang ditanyakan adalah suhu akhir. Suhu akhir berarti T1. Nah, ini untuk mengerjakan energi kalornya adalah fit, butuh fit ya. Ini ada V, I-nya enggak ada, T-nya sudah ada di sini. Berarti kita mencari I-nya dulu. Ingat, I sama dengan V per R. V-nya berapa? 110 per R-nya 20. Hasilnya I sama dengan 5,5 ampere. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan. W kalor sama dengan fit sama dengan mencetak ya. Fit sama dengan M C delta T. V-nya berapa? Tinggal masuk ke rumus saja. I-nya sudah ketemu 5,5. T-nya 420 sekon. Masanya 1 kilogram. Kalor jenisnya 4200. 4.200, maaf. 4.200 delta T-nya
Delta T-nya nggak tahu ya. Berarti di sini ditulis delta T saja. Nah, ini tinggal mengalikan berapa hasilnya. Nah, yuk dihitung bareng-bareng. 254, 100. Di sini berarti 4200 dikali delta T. Ya, delta T berarti sama dengan 254 100 dibagi 420. Ini bisa dicoret, kemudian dibagi. Hasilnya 60,5 derajat Celcius. Nah, ini suhu akhir. Yang ditanyakan, ini adalah delta T-nya. Tadi yang ditanyakan adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir bisa diketahui dari suhu awal dikurangi dari, ditambah ya. Ditambah karena delta T, ini kan. Delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Berarti T akhir sama dengan T awal ditambah delta T. T awalnya adalah 20, delta T-nya adalah 60,5. Berarti 80,5 derajat Celcius. Seperti ini. Nah, kalian bisa mengerjakan latihan soal seperti berikut. Ini mungkin yang perlu saya tambahkan adalah gambarnya ini ya, belum ada ya. Nah, coba gambarnya di sini. Ini. Nah, ini ada hambatannya. Kemudian ada tegangannya sebesar 20 volt. Ini sama dengan 100 ohm. Nah, silakan disalin di buku tugas dan dikerjakan. Insya Allah apa yang kamu lakukan setiap harinya tidak akan sia-sia meskipun tidak dinilai. Saya yakin uji kompetensimu akan berjalan dengan sukses dan mencapai nilai yang maksimal. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.